pekerjaan TKW yang bekerja di Arab Saudi itu sangat banyak sekali. Mulai dari biasanya rumah. Ini saya mohon jawabannya karena banyak teman-teman saya sendiri, wah kamu itu gak kerja katanya, kamu itu makan gaji buta. Nih gimana sahabat, saya sedikit bingung ya dengan perkataan teman-teman yang katanya saya makan gaji buta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama vlog saya Fitria Denafa. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, di video kali ini saya masih berada di kota Taif. Tepatnya saya masih berada di Villa Kerajaan Arab Saudi. Nah, yang Fitria Denafa share kali ini adalah kebiasaan saya atau pekerjaan sebelum Ramadan tiba dan juga Hari Raya Idul Fitri. Nah, seperti apa pekerjaan biasanya yang saya lakukan menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi buat teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu dan juga bisa di komen, like, and share-nya juga jika tayangan saya bermanfaat. Saya juga masih bersama family di sini, juga ada Nawaf. Nawafnya kurang enak badan ya, tapi ini sekarang alhamdulillah udah sedikit demamnya udah agak mereda. Jadi saya mau sedikit jalan-jalan di depan rumah saya atau rumah majikan saya. Di belakang layar biasa ada Denafa Official. Ya, alhamdulillah. Nah, sahabat, biasanya sih ya menjelang bulan suci Ramadan seperti biasa ya, saya memang tidak ada kesibukan yang terlalu padat ya, meskipun menjelang bulan suci Ramadan, karena memang rumah ini jarang ditempati, tapi beberapa kali dalam setahun ada family atau anak majikan saya yang biasanya survei ke rumah ini dan biasa dapat bonus juga. Tapi sedikit ada agak repot ya karena harus dibersihkan sahabat ya, karena di Taif atau di Arab Saudi itu debu beda dengan di Indonesia ya. Karena debu di Arab Saudi itu seperti pasir ya, jadi lengket banget. Bukan seperti pasir tapi seperti tepung. Seperti tepung. Jadi lengket banget dan disapu itu kurang bersih, jadi ya, harus disiram ya Bang ya. Nempel banget. Nah, pekerjaan sehari-hari saya ya hanya bangun tidur, tetap pekerjaan rumah saya sendiri karena saya juga bersama anak. Kalau untuk majikan sendiri sih tidak terlalu ribet ya, karena untuk menyapu halaman ini aja saya 1 minggu sekali. Itu pun kadang sebulan 3 kali ya, karena untuk musim dingin tidak seperti musim panas yang drop atau debu itu ya. Banyak hujan debu ya, tapi untuk musim dingin itu nggak ada karena ada sedikit-sedikit hujan sahabat. Jadi Masya Allah, jadi tetap bersih seperti ini ya, mungkin seperti sahabat lihat udah bersih dan di sini sudah mulai menghijau lagi ya, kemarin ini sempat kering ya. Iya, jadi ini pohon dari buah Bukhoroh ya. Bukhoroh. Buahnya ini mirip seperti hok. Buah hok atau buah apa ya? Iya, jarang sih kalau di Indonesia, kemungkinan jarang ada. Apa ya? Kemarin sempat aprikot. Ada aprikot. Aprikot ya. Tapi yang kecil. Iya, aprikot itu kecil tapi kuning. Nah, ini lebih ke merah, kecoklatan. Seperti itu. Jadi hanya pekerjaan saya biasanya kalau tidak membuka villa ini ya, saya hanya menyapu halaman seperti ini ya sahabat. Tapi ini udah sejak COVID ya. Udah 3 tahun ya Bah ya. Sampai sekarang ini kayaknya 3 tahun ya. 3 tahun. Itu kita juga bingung, 3 tahun kita nggak dikasih kunci untuk rumah, membersihkan rumah ini, bahkan yang ini juga ya Bah ya. Iya, bahkan biasanya untuk menjelang bulan suci Ramadan kurang seminggu ya, ini udah lebih mungkin. Ya, kurang beberapa hari ya. Kurang beberapa hari dari bulan Ramadan itu udah dikasih kunci. Dikasih kunci untuk dibersihkan ya. Tapi jadi ini jadi memang seperti inilah penampakan rumah tua dari keluarga raja yang kita tempati di sini.
Iya. Dan biasanya kita membersihkan rumah ini sampai berapa hari ya? 10 hari atau berapa hari ya? Kalau dulu ada Umi itu seminggu beres. Seminggu beres. Tapi setelah Umi exit ya pulang, kita membereskannya lebih dari 10 hari, 12 hari itu. Ya. Jadi karena, untuk rumah 2. Jadi karena memang di antara 2 rumah ini, villa dan rumah yang besar ini, itu ada kisaran 70 kamar, baik itu dari kamar mandi, ruang tamu dan lain sebagainya. Ruang makan itu ada juga 70 dan gede-gede banget di dalamnya. Dan untuk yang atas, ini bukan yang atas, ini ada atas lagi ya. Di atas lagi itu untuk pekerja biasanya. Tapi setelah tidak dihuni, untuk ruangan pekerja jarang kita bersihkan ya. Iya, betul karena sekali. memang tidak diharuskan, sahabat. Benar. Nah, untuk yang rumah ini, villa ini biasanya untuk anak-anak laki ya, Mbak ya. Yang Ya, hanya benar. laki-laki saja. Di sini ada kamar sama ruang TV dan juga ruang makan. Ya, itulah sedikit ilustrasi tentang ruangan di sini. Iya. Dan kalau yang next, insya Allah kita akan berikan secara langsung, secara real ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah ini. Tapi setelah saya exit kayaknya ya, karena belum berani banget ya, karena ini memang privasi banget. Jadi tidak sembarangan, jangankan untuk video, untuk orang masuk pun itu sangat privasi banget. Bahkan hari sendiri atau satpam tidak pernah masuk ke ruangan ini, sahabat. Ya, jadi harus bersabar ya. Iya. Nah, di video kali ini saya sedikit ingin mungkin klarifikasi, karena banyak postingan untuk di media sosial yang banyak membagikan pekerjaan saya di Villa Raja Arab. Kok bisa sih ada bekerja di keluarga Raja Arab dengan gaji ya lumayan besar tapi tidak ada pekerjaan. Nah, saya mau jawab di video ini. Memang di villa saya ini kebetulan memang tidak berpenghuni, sahabat ya. Jadi saya memang benar-benar tidak ada pekerjaan yang sangat berat. Pekerjaannya bahkan ini seperti di rumah sendiri ya. Karena alhamdulillah pekerjaan ini diwariskan oleh mertua saya yang sudah 35 tahun bekerja di Taif ini, di keluarga Raja Arab. Dan memang rumah ini kosong sejak puluhan tahun, bukan hanya bulanan ya, tapi ini puluhan tahun memang sudah tidak berpenghuni, sahabat. Jadi ya alhamdulillah, meskipun gaji saya itu sama dengan pekerja lainnya yang berada di kota Jeddah, Riyadh, yang memang padat sekali pekerjaannya. Jadi alhamdulillah Allah memberikan rezeki ini kepada saya dan keluarga saya. Saya tidak harus bekerja keras, banting tulang meskipun ada di luar negeri. Saya hanya bekerja di keluarga Raja Arab yang Masya Allah tabarakallah, majikan saya itu sangat Masya Allah baik sekali, sehingga Masya Allah juga saya mendapatkan rezeki, dibilang rezeki nomplok ya. Mungkin kalau di rumah sendiri saya akan bekerja yang sampai nyapu atau pekerjaan rumah yang super ribet. Tapi alhamdulillah saya bekerja di sini sudah 17 tahun bersama keluarga. Tapi alhamdulillah pekerjaan saya sangat ringan banget, gaji lancar. Intinya begini, apa yang dikatakan Fitria Denafa itu adalah benar adanya. Kita rumah ini ditinggalkan oleh pemiliknya, bukan ditinggalkan tapi tidak pernah didatangi mulai tahun 90. Tidak pernah didatangi. Jadi mulai adik saya lahir di sini sampai saat ini itu belum pernah didatangi lagi. Iya, dan sampai saya yang melanjutkan pun ini sama sekali memang tidak ada di sini ya. Hanya saya bertemu majikan itu hanya 1 kali, itu pun di Jeddah. Dan sampai sekarang tidak bertemu lagi, sampai majikan saya yang laki almarhum juga. Tapi mudah-mudahan majikan perempuan saya dan ahli keluarganya semuanya sehat, panjang umur, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon doanya untuk almarhum majikan laki-laki saya, semoga husnul khatimah. Beliau adalah orang yang sangat peduli, sangat baik dengan orang yang ada di sekitarnya. Bahkan beliau sangat ringan tangan untuk memberikan sesuatu dengan sodakoh dan sodakoh.
dan bahkan bukan hanya dirasakan oleh saya, tapi dirasakan oleh beberapa orang yang ada di Indonesia yang pernah beliau beri sedekahnya, ya Ya, seperti itu. mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masuk ke depan aja ya. Sedikit ke depan nih sahabat ya. Ya. Nawaf lagi apa nih? Masya Allah, ini apa hawanya ya, sejuk banget. Ya. Nawaf senang Nah, banget. biasanya sih ini kan udah beberapa hari lagi Ramadan ya. Saya akan dapat kunci dan saya akan bekerja sebelum Ramadan tiba ya sahabat ya di tempat ini. Tapi kita juga tanda tanya kayaknya ya Bah ya. Kenapa 3 tahun ini tidak dikasih kunci gitu ya. Bahkan banyak yang bilang katanya saya makan gaji buta katanya. Ada yang tahu nggak jawaban dari ini sahabat-sahabat semuanya? Kenapa saya 3 tahun tidak dikasih kunci dan tidak bekerja di dalam rumah ini seperti layaknya TKW dan TKI yang bekerja pada orang Arab? Pada umumnya ya, Ya, pada biasanya umumnya. memang di bulan suci Ramadan ya sahabat ya, pekerjaan TKW yang bekerja di Arab Saudi itu sangat banyak sekali. Mulai dari biasanya rumah itu dicuci, dari jendela semua dicuci, Ya. bahkan tembok juga dicuci, ada yang disembur air, itu ada juga yang hanya dilap saja dengan kain. Tapi alhamdulillah ini gimana ini gak ada Jadi kunci. selama 15 tahun ini Fitria Denafa belum pernah melayani majikan. Belum pernah ya, saya hanya merawat rumahnya yang di kota Taif, hanya pernah puasa kita bekerja di Jeddah ya. Di Jeddah Tapi satu Masya bulan. Allah meskipun di Jeddah itu sudah ada tugas masing-masing ya. Jadi kalau biasanya sih kerja di keluarga Raja Arab itu jam 9 sudah standby ya. Harus keluar meskipun itu pekerjaan ringan, nggak ada majikan. Intinya harus keluar dari kamar dan kita harus kelihatan. Harus membuka jendela. Harus kelihatan lah intinya gitu. Meskipun Jadi tidak jam kerja. 9 keluar rumah, terus duhur biasa masuk ke adzan duhur kita pulang. Berarti ya sholat nanti dulu. dilanjutkan setelah asar. Kita makan dulu, sholat dulu, baru setelah sholat asar kita keluar lagi. Nanti Maghrib ditutup maghrib, lagi. adzan maghrib kita pulang lagi. Nah seperti itu sih, biasa hari-hari seperti itu tiap harinya. Tapi kalau untuk saya sendiri karena di sini itu memang kosong ya, seperti sahabat lihat nih, ini ibaratkan rumah ini nih rumah saya yang harus saya tunggui 24 jam ya sahabat ya. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi intinya seperti dapat warisan tapi tidak ada atas kontrak. nama ya. Iya. Dan kita juga tanda tanya ya sahabat ya, karena sejak 3 tahun ini sudah tidak mendapatkan kunci untuk bekerja, tapi gaji lancar ya Bah ya. Tapi kita nanya pun kita nggak diberi jawaban, entah apa yang akan terjadi. Ya kita hanya berpikir positif. Tapi pikiran kita sedikit ada kejanggalan ya Bah ya. Apakah memang benar rumah ini Tidak akan ditempati selamanya. Dan atau apa silahkan dijawab sendiri oleh sahabat-sahabat semuanya. Karena saya sendiri bingung. Ini loh bukti bahwasanya kita itu tidak bekerja. Kita lihat dari porselennya yang banyak debu tuh. Nah, ini juga ingin saya sedikit ingin bertanya mungkin untuk sahabat-sahabat semuanya yang sedikit mengerti agama ya. Nah, Fitria Denafa ini bekerja, gaji lancar, tapi saya tidak mendapatkan kunci untuk bekerja. Saya hanya bekerja untuk di belakang ya, untuk halaman ya, untuk nyapu halaman depan-depannya aja. Tapi sebenarnya tugas terpenting saya adalah merawat rumah ini ya, di dalamnya di dibersihkan. Tapi kunci udah ada yang megang. Tapi kunci itu ada orang Sudan, selain saya juga ada orang Sudan di sebelah sana ya. Dia itu tidak mengasih kunci udah 3 tahun. Saya pernah juga minta ya Bah ya, kalau dibersihkan, seandainya ada majikan datang, kita tidak kewalahan. Tapi justru dia bilangnya udah nggak usah. Nah ini saya mohon jawabannya, karena banyak teman-teman saya sendiri, wah kamu itu gak kerja katanya, kamu itu makan gaji buta. Nih gimana sahabat, saya sedikit bingung ya dengan perkataan teman-teman yang katanya saya makan gaji buta, padahal saya ingin bekerja.
ingin membersihkan ini, tapi apa daya saya nggak punya kunci gitu ya. Apalagi ini mendekati Ramadan, yang biasanya saya super sibuk sama suami ya, berdua, bertiga sama Nawab, yang Nawab suka bikin ricuh. Tapi kita nggak mendapatkan kunci gitu. Nah, seperti inilah kesehariannya Fitria Denafa berada di rumah keluarga raja. Dan menjadi TKW di Arab Saudi. Iya, selama 15 tahun. Ya, Pokoknya apapun, ini jadi apapun gini intinya, apapun itu, ini adalah rezeki dari Allah yang dititipkan ke kita. Iya. Jadi besar dan kecilnya bukan kita itu mau menyombongkan diri, mau ria atau sebagainya, tidak, tapi kita really menceritakan memang ingin menceritakan apa adanya. Dan kita juga ingin berbagi bahwasanya tidak semua yang bekerja di Arab Saudi, yang bekerja di Arab Saudi itu mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Tapi alhamdulillah masih banyak orang-orang Arab yang sangat baik dan yang sangat murah hati dan sangat menghargai untuk warga negara Indonesia pada umumnya. Karena setiap kita tanyakan seperti apa sih orang Indonesia itu menurut mereka adalah orang yang sangat baik. Itulah kemuliaan hati dari orang Arab. Jadi jangan sampai kita itu salah berpikir bahwasanya orang Arab itu begini-begini. Tidak, itu adalah sifat manusia, tidak bisa disatukan dengan bangsa atau daerahnya, seperti itu. Karena memang sifat manusia bukan hanya orang Arab, Indonesia ataupun lainnya, sifat manusia itu pasti ada yang baik, ada yang tidak kembali baik. Pada dirinya kembali masing-masing. kepada diri kita masing-masing. Tapi insya Allah kalau kita memang niat bekerja dan memang amanah dengan pekerjaan yang kita terima, insya Allah itu tidak akan mendapatkan hal yang jelek ya, insya Allah juga mendapatkan hal yang baik. Tentunya dengan hasil meskipun yang sedikit, insya Allah mudah-mudahan barokah. Amin. Dan keuntungannya banyak sekali sih bekerja di Arab Saudi. Mungkin kalau yang kerja di Amerika, mereka gaji dolar banyak, tapi dia harus mengumpulkan atau menunggu untuk melaksanakan haji ya. Tapi untuk kita yang penting kita ada kemauan, meskipun kita juga membayar, tapi tidak semahal dari negara kita sendiri gitu sahabat. Jadi apalagi untuk umroh. Lebih mudah di sini untuk beribadah haji dan umroh dan juga beribadah lainnya. Itulah kelebihan daripada kita bekerja di Arab Saudi. Apalagi yang memang juga bekerja supir ataupun toko, karena menjelang kita sholat semua toko itu ditutup sahabat. Jadi memang ada waktu kita untuk sholat. Jadi ada sedikit keuntungan, bukan sedikit lagi, itu banyak keuntungan, apalagi kita sebagai umat muslim ada waktu kita untuk sholat sahabat. Karena kita dimanapun, bekerja dimanapun, supir ataupun apa, kalau menjelang sholat itu semuanya harus dilaksanakan. Itulah keuntungan terbesar kita bekerja di Arab Saudi, Masya Allah. Jadi gimana ini Bah? Iya. Jadi sedikit klarifikasinya tadi ya sahabat ya, memang alhamdulillah rezeki yang patut yang saya syukuri. Jadi ini benar-benar real ya sahabat ya, bukan hanya polesan atau sedikit menyombongkan diri, karena memang saya real bekerja di Arab Saudi di keluarga Raja Arab yang kebetulan memang villa ini tidak ditempati. Makanya meskipun saya mendapatkan gaji standar, tapi bonusnya yang lebih banyak dari gaji. Ya alhamdulillah, pekerjaan memang tidak seberat TKW lainnya. Itu memang real. Jadi terima kasih banyak untuk sahabat semuanya yang selalu mendukung video Fitria Denafa, atau subscriber yang selalu memberikan semangat atau komenan-komenan positif yang mendukung, mensupport agar channel saya semakin berkembang. Terima kasih dari Kota Taif, Fitria Denafa bersama family undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.